Adakah manusia yang tidak ingin hidup tenang? Kebutuhan jasmaninya tercukupi dan rohaninya tentram dalam damai. Dinamika kehidupan modern membuat manusia merasa cepat lelah. Acap kali merasa jenuh dengan rutinitas, tuntutan pekerjaan dan tekanan atas standar sosial dari media digital. Waktu dan energi mereka pun seakan habis sebab mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Akibatnya, banyak yang merasa cemas, mudah marah, dan kehilangan semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana dengan Islam? Islam sebagai agama yang paripurna memiliki teladan akhlak dari baginda yang paling mulia, sehingga selalu hadir memberikan pedoman solusi dari setiap masalah. Termasuk dalam hal bagaimana seorang muslim menemukan ketenangan dalam hidupnya. Di antara pengajaran untuk menemukan ketenangan, dalam Islam terdapat istilah uzlah. Apa itu uzlah? Kenapa cara ini seringkali digunakan oleh umat terdahulu untuk menemukan ketenangan? Pernahkah Nabi melakukan uzlah? Praktik uzlah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan bahkan Ashabul Kahfi. Tidak berhenti di situ, Nabi Muhammad SAW juga secara langsung menjelaskan orang yang gemar uzlah merupakan manusia terbaik, setara dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah menggunakan dirinya dan harta bendanya. Marilah kita simak hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab, yaitu orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, serta orang yang berada di salah satu lembah atau uzlah, beribadah kepada Tuhannya dan menjauhkan manusia dari kejahatannya. Apa itu uzlah? Uzlah adalah pengasingan diri yang dilakukan secara sadar untuk menjaga hati dan fokus dari kesibukan dunia. Melalui uzlah, seseorang berusaha membatasi interaksi bersama orang lain yang tidak perlu dengan tujuan agar pikirannya tenang. Al-Jurjani memberikan penjelasan, uzlah adalah menjauh dari berinteraksi dengan manusia melalui menyendiri dan memisahkan diri. Jadi, uzlah merupakan upaya menjauh dari kesibukan duniawi dengan cara menepi dan memisahkan diri. Penting dipahami, seakalipun demikian, uzlah bukanlah bentuk pengasingan. Ia adalah sarana pengendalian diri agar tidak terlalu larut dalam urusan sosial yang dapat mengganggu ketenangan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, uzlah merupakan upaya mencari ketenangan dengan cara menarik diri dari pergaulan yang kurang baik. Umar bin Khattab berkata, uzlah adalah istirahat atau pencarian ketenangan dari pergaulan yang tidak sehat. Apa manfaat atau guna dari uzlah? Menurut Imam Al-Ghazali, uzlah memiliki banyak manfaat, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan dunia. Pertama, dari sisi keagamaan. Uzlah memberi ruang bagi orang untuk memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu, dan melakukan perenungan tanpa distraksi. Dengan menyendiri, orang lebih mudah menjaga diri dari dosa yang sering muncul dalam pergaulan, seperti riya, ghibah, atau lalai dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, uzlah membantu seseorang terhindar dari pengaruh buruk teman yang bisa menanamkan sifat dan kebiasaan yang tercela. Kedua, dari sisi duniawi. Uzlah membawa manfaat praktis. Dalam kesendirian, seseorang dapat lebih fokus menekuni profesi atau keterampilannya tanpa gangguan. Ia juga dapat lebih terlindungi dari berbagai resiko sosial, seperti godaan dunia yang berlebihan, ambisi terhadap manusia, dan keinginan untuk dipuji atau diakui. Uzlah dapat membantu menjaga kehormatan diri, menghindari dari konflik sosial, serta menenangkan pikiran dari kelelahan akibat pergaulan yang tidak sehat. Agar mudah mengingatnya, Al-Ghazali merangkum manfaat uzlah dengan membaginya menjadi 6 poin penting, yakni, kepada hal inilah kembali seluruh pokok manfaat dari uzlah. Kami meringkasnya menjadi 6 manfaat, yakni 1. Dapat mengosongkan diri untuk beribadah, berfikir, dan bermunajat kepada Allah dengan tenang. 2. Menjauhkan diri dari berbagai maksiat yang sering menjadi kecenderungan manusia. 3. Membebaskan diri dari fitnah dan pertengkaran, sekaligus menjaga agama dan diri agar tidak terlibat di dalamnya. 4. Melindungi diri dari kejahatan dan keburukan manusia. 5.
memutus harapan manusia terhadap kita dan memutus ketergantungan kita terhadap manusia. 6. Menghindarkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang bodoh atau menyulitkan, agar tidak terbebani oleh kebodohan dan perilaku mereka.